Halo guys, jadi pada hari ini kita akan buat es krim bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita belajar sedikit mengenai sifat koligatif yang nantinya akan kita manfaatkan dalam pembuatan es krim tersebut. Oke, sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, melainkan pada konsentrasi partikel dari zat terlarutnya. Sifat koligatif terbagi menjadi tiga, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Tekanan uap. Tekanan uap adalah kemudahan sebuah molekul cair untuk berubah menjadi gas, atau yang biasa kita sebut sebagai penguapan. Tekanan uap dipengaruhi oleh dua hal, yaitu satu, jenis zatnya, di mana zat-zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang relatif besar atau kuat berarti sukar untuk menguap, sedangkan zat-zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang lemah berarti sebaliknya, mudah untuk menguap. Dan kedua, ada suhu. Suhu yang tinggi akan menaikkan titik tekanan uap dari sebuah cairan. Nah, selanjutnya adalah titik didih dan titik beku. Titik didih adalah titik di mana sebuah cairan mendidih, sedangkan titik beku adalah titik di mana sebuah cairan membeku. Normalnya, cairan air akan mendidih pada titik 100 derajat Celcius, suhu 100 derajat Celcius, dan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Pada sebuah pencampuran cairan, titik didih dari sebuah larutan yang sudah tercampur pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih dari zat pelarutnya. Sama halnya dengan titik bekunya, titik beku dari sebuah larutan yang sudah tercampur pasti akan lebih rendah daripada titik beku dari zat pelarutnya. Nah, selisih-selisih dari zat pelarut dan zat dari larutan-larutan inilah yang kita kenal dengan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, selain itu ada lagi satu hal yang membedakan dari sifat-sifat koligatif ini, yaitu antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pada dasarnya, larutan elektrolit akan memiliki nilai-nilai sifat koligatif yang jauh lebih besar, tidak jauh, hanya lebih besar dibanding sifat non-elektrolit. Oke, kita akan masuk ke penerapannya. Tapi sebelum masuk ke es krim, ada lagi satu penerapan yang akan saya bagikan kepada kalian mengenai penurunan titik beku, yaitu ini. Mencairkan salju. Kelihatan? Oh, mungkin tidak. Oke. Mencairkan salju. Ini posternya, nanti akan saya tampilkan di akhir video karena mungkin akan mengganggu ketika saya menjelaskan sambil memampangkannya. Oke, jadi pada negara-negara yang bersalju, mereka akan memanfaatkan sifat koligatif yaitu penurunan titik beku untuk mencairkan salju lebih cepat ketika musim salju telah usai. Bagaimana caranya? Mereka akan menaburkan garam pada permukaan salju sehingga titik beku dari salju tersebut akan turun. Sedangkan salju-salju tersebut tetap berada di suhu yang tetap, sehingga salju tersebut tidak lagi berada di suhu yang harusnya membeku, sehingga akhirnya mereka mencair. Itu saja penjelasan mengenai penurunan titik beku, penerapannya pada mencairkan salju. Oke, sekarang kita akan langsung dalam pembuatan es krimnya. Sebelum itu kita akan keluar menyiapkan bahan-bahannya. Nyalakan lampu. Oke. Saya akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita isi toples ini dengan es batu. Toplesnya rusak, kita ganti. Toples yang baru kita isi dengan es batu.
Sudah ada es batunya, kita campurkan dengan garam lalu kita aduk. Garam 100 sendok teh. Tambah lagi kurang. Oke. Kita kocok garam ini dengan es batu. Nah, pencampuran dari es batu dan garam ini akan menghasilkan cairan yang disebut cairan pendingin, di mana cairan ini akan memiliki titik beku yang jauh di bawah dari 0 derajat Celcius. Kita sisihkan, kita masukkan susu ke dalam wadah kantong plastik ini. Masukkan sekitar 50 ml saja, atau mungkin 100 ml itu api. Oke, sepertinya kurang. Segini cukup. Kemudian ikat susu ini dengan rapat. Pastikan tidak akan bocor ketika akan diaduk di dalam cairan pendingin yang telah kita buat tadi. Sudah diikat, kita masukkan ke dalam cairan pendingin. Kita akan kocok selama 10 menit. Wait a minute. 10 menit. Round 1. Fight. Five minutes later. Oke, sudah. Dan inilah hasilnya. Ini membuktikan kalau susunya akan membeku dikarenakan adanya penurunan titik beku dari cairan pendingin yaitu es batu dan garam. Terima kasih telah menyaksikan.